Shalom Bapak Ibu. Shalom. Selamat datang, selamat beribadah, selamat hari Minggu. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai kita. Saat ini kita akan mengucap syukur, mempersiapkan ibadah kita. Kita akan ambil waktu untuk saat teduh sejenak. Mari kita bersaat teduh. Jemaat kami undang untuk berdiri, kita akan sambut Tuhan dengan pujian Yesus kami puja.
Mari saudaraku jemaat Tuhan, di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bawalah aku berjalan dalam hadirat-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkau Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Haleluya. Dipersilakan duduk. Kita akan menyerahkan ibadah kita dalam doa. Mari kita berdoa. Haleluya. Segala puji syukur hormat kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kasih, rahmat, berkat Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Bahkan pada saat ini kami bersyukur Tuhan untuk nafas kehidupan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kesehatan yang telah Tuhan berikan. Kami bersyukur untuk berkat jasmani yang boleh kami terima Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk perlindungan Tuhan bagi kami, bagi orang tua kami, bagi anak-anak kami, bahkan bagi sanak saudara kami juga. Kami bersyukur untuk kesehatan jemaat Tuhan di tempat ini Tuhan Yesus. Bapa di surga, sebagai ungkapan syukur kami pada saat ini, kami datang memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Mari Tuhan berkati kami semua Tuhan, lawat kami Tuhan, urapi kami Tuhan. Layakkan kami pada saat ini menghadap kehadirat-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhir ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita akan mendengarkan nats pembimbing pada minggu hari ini yang diambil dari Mazmur 15. Mazmur 15 ayat 1 sampai 3. Demikian Mazmur bagi Tuhan. Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebutkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya. Demikian puji-pujian kita kepada Tuhan, mazmur kita kepada Tuhan. Kita akan sambut nats pembimbing ini dengan pujian sukacita atas berkat kemurahan Tuhan. Kita bangkit berdiri.
Kita naikkan pujian, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terhingga. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terhingga. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terhingga. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat terkasih. Kita akan mendengarkan hukum kasih pada saat ini yang diambil dari Lukas 10 ayat 25 sampai 27. Demikian hukum kasih bagi kita saat ini. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri."
Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Demikian hukum kasih bagi kita. Tapi kita yang setiap hari, hampir setiap hari diingatkan untuk melakukan kasih, karena kelemahan kita belum sempurna untuk melakukannya. Tapi kita yakin ketika Tuhan menolong kita sanggup semakin hari untuk semakin dibaharui di dalam hidup kita. Untuk sebab itu kita akan mohon ampun atas segala kelemahan kita melalui pujian yang akan kita naikkan pada saat ini dari Kidung Jemaat nomor 40. Ajaib benar. Jemaat kami undang untuk berdiri. segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Rahim, Bapa di surga, pada saat ini Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami kembali menghampiri tahta-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon ampun Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan di dalam kehidupan kami. Banyak sekali perbuatan kami yang tidak menyenangkan Engkau, melalui perkataan kami, melalui perbuatan kami,
bahkan melalui angan-angan kami sering menyakiti sesama kami Tuhan Yesus. Bapa di surga, mari Tuhan dengan segenap hati kami mohon ampun. Kami percaya Tuhan dengan darah kuasa-Mu Tuhan Yesus, Engkau boleh menyucikan dan mengampuni segala dosa kami. Dan tolonglah Tuhan Yesus, Roh Kudus membimbing kami agar di dalam kehidupan kami sehari-hari kami boleh menjaga perbuatan kami, menjaga lidah kami, menjaga pikiran kami untuk selalu menyenangkan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pengampunan yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Haleluya, amin. Jemaat kami persilahkan duduk. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan berita anugerah dan petunjuk hidup baru yang terambil dari Matius 9 ayat 1 sampai 13. Demikian berita anugerah dan petunjuk hidup baru bagi kita semua. Matius, pemungut cukai, mengikut Yesus. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang yang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah, pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Amin. Demikian petunjuk hidup baru bagi kita. Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama mengungkapkan pengakuan iman rasuli kita bersama gereja sepanjang abad. Bapak Ibu, kembali kami undang untuk berdiri. Kita akan berikrar bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan mempersiapkan hati kita dengan pujian Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu.
jemaat Tuhan kita bersatu dalam doa. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, Engkaulah Allah yang kami sembah, Engkau Allah yang kami puji, Engkau Allah yang kami tinggikan. Terima kasih Tuhan, ketika kami memuji menyembah-Mu Tuhan, kami merasakan sukacita yang luar biasa. Kami merasakan hadirat-Mu yang luar biasa Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami memberikan hati kami, waktu kami, pikiran kami Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapan-Mu Tuhan tetap sama, baik bagi hamba-hamba-Mu di zaman dulu Tuhan, baik kami semua umat-Mu, Jemaat POGPM, urapan-Mu tetap ada bagi kami semua. Urapi kami Tuhan, sehingga kami semua boleh mengerti atas kebenaran firman-Mu. Bahkan kami mohon Tuhan pengurapan khusus daripada-Mu, sehingga kami semua menjadi pelaku atas kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, hamba-Mu tidak lebih daripada yang lain Tuhan. Engkau yang mengutus hamba-Mu, Engkau yang memberkati mengurapi hamba-Mu Tuhan, menjadi saluran berkat bagi kami semua pada saat ini. Dan kami mengundang Engkau Roh Kudus, bekerjalah dengan dahsyat di antara kami. Nyatakan kuasa-Mu pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus, umat Tuhan sama-sama dengan saya katakan, amin. Shalom. Apa kabar? Ya, anak Tuhan senantiasa luar biasa ya. Puji Tuhan, kita sudah 2 kali ya kita ibadah secara fisik ya. Ini atas berkat dan kemurahan daripada Tuhan. Saudaraku yang terkasih, mari kita pada saat ini membuka kebenaran firman Tuhan dari firman Tuhan Maleakhi 3. Maleakhi 3 ayat 3 sampai dengan 4. Maleakhi ini jarang kita buka ya. Saya tunggu. Maleakhi 3. Dapat semua? Ayat 3 sampai dengan 4. Karena cuma 2 ayat, kita baca sama-sama ya. Maleakhi 3 ayat 3 sampai dengan 4. 1, 2, ya. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala, dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Berbagailah kita semua yang membaca, bahkan kita mendengarkan ketika kanan kiri kita mengatakan kebenaran firman Tuhan. Tapi Tuhan, saudaraku, lebih disenangkan, dimuliakan ketika kita menjadi pelaku atas kebenaran firman Tuhan. Ada amin? Saudaraku yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, tema utamanya adalah tentang persembahan. Bapak Ibu mungkin bertanya, kok temanya persembahan gitu ya? Padahal ini hitungannya masih tanggal tua ya, tanggal 26 ya. Tanggal 26 ya, belum gajian, tanggal tua ya. Tapi nggak masalah saudaraku, firman Tuhan itu senantiasa baik, amin. Firman Tuhan itu senantiasa luar biasa, amin. Ya. Saudaraku, kalau ngomong soal tentang persembahan, saya senantiasa kalau di gereja ini senantiasa bertanya, persembahannya ada berapa amplop? Tadi juga saya tanya sama Pak Kandus, Pak Kandus, persembahannya ada berapa? Ada 3 Pak katanya. Wah, 3. Padahal saya dari rumah cuma 2 ya. Untung ada stok nih. Bagi saudara sudah mulai nih pegang-pegang kantong. Kata Poslan 3. Satunya untuk persembahan ibadah keluarga, 2-nya untuk hari Minggu ini. Mungkin saya usul kepada majelis supaya disangkakala mungkin dicantumkan ya. Untuk minggu depan kantung persembahannya berapa, supaya siap-siap ya kan, kasih untuk Tuhan yang lebih banyak. Amin.
Aminnya kurang ya. Amin. Nah gitu dong. Kalau untuk Tuhan itu kasih yang terbaik. Ini bukan pesan sponsor dari Pak Kandus, bukan ya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau orang khotbah tentang kesembuhan ya, orang semangat saudaraku. Kalau khotbah tentang berkat, bagaimana caranya kita ada 4 hal supaya kita bisa menerima berkat. Nah orang tuh langsung pasang telinga saudaraku, buka Alkitab, buka notes, ditulis ya kan. Tapi kalau tentang persembahan, waduh persembahan maneng ya saudaraku ya. Iya saudaraku, kadang-kadang kalau orang ngomong tentang persembahan, suatu hal yang kadang-kadang kurang semangat ya. Tapi saudaraku, persembahan itu adalah satu hal yang tidak dipisahkan dari suatu ibadah, ya kan? Ibadah itu ada apa aja? Ada pujian penyembahan, penting nggak? Penting, ya. Ada yang sebagai imam, penting nggak? Kok nggak ada yang jawab nih? Penting saudaraku, kalau ada imam, ada Pak Kris saudaraku, nggak boleh jalan saudaraku ya. Jadi saudaraku semuanya penting. Khotbah penting, penting saudaraku. Persembahan penting nggak? Pentingnya kok pelan banget ya Pak Daud ya. Penting nggak saudaraku? Penting saudaraku. Ya persembahan itu penting saudaraku. Nah pertanyaan saya, kira-kira Tuhan itu kekurangan duit nggak? Tuhan itu kekurangan nggak? Terus kenapa kita kasih persembahan ya? Iya saudaraku ya, Tuhan memang betul saudaraku tidak kekurangan ya. Tuhan saudaraku tidak perlu duit daripada kita, tidak saudaraku ya. Yang perlu siapa saudaraku? Ya kita semua saudaraku ya. Yaitu gereja, organisasi, POK GPM yang perlu uang saudaraku. Ini kenapa ya Pak Oslan kok ngomong-ngomong persembahan dan POK ya? Bukan karena Pak Kandus bilang, Pak Oslan sekali-sekali kasih khotbah persembahan dong, kasnya sudah mulai menurun. Iya saudaraku ya. Atau mungkin saudara berpikir Pak Oslan ngomong tentang persembahan mungkin untuk cari dana untuk pendeta baru kali ya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan saudaraku tidak kekurangan. Tapi Tuhan kalau saudara lihat di Maleakhi 3 saudaraku, ya di ayat 3 yang terakhir, di situ dikatakan supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Kira-kira saudaraku pada saat itu orang Israel sudah kasih persembahan yang benar atau belum? Kalau lihat kalimatnya, betul 100. Belum saudaraku. Jadi Nabi Maleakhi ini saudaraku ditugaskan Tuhan pada saat 450 tahun sebelum Masehi itu membawa nasihat untuk umat Israel yang baru kembali dari pembuangan saudaraku. Salah satunya saudaraku supaya memberikan persembahan korban yang benar kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita baca di Imamat di Maleakhi secara teliti, pada saat itu mereka mempersembahkan bukan hanya dengan mata uang saudaraku ya, tapi juga dengan lembu, kambing, ya, domba saudaraku. Tapi kalau ada yang domba yang cacat, yang bisulan saudaraku, Tuhan berkata itu persembahan yang tidak benar pada saat itu saudaraku ya. Kalau sekarang saudaraku, zaman sekarang Tuhan kira-kira melihat nilai uang kita enggak ya? Misalnya ada yang ngasih 2.000, kira-kira Tuhan itu ngomong enggak ya, emangnya saya tukang parkir dikasih 2.000? Iya kan? Enggak saudaraku, enggak, Tuhan enggak ngomong kayak gitu saudaraku ya. Yang Tuhan lihat saudaraku adalah hati kita saudaraku. Bagaimana kita saudaraku menerima berkat Tuhan, kesempatan yang hidup yang luar biasa ya. Tuhan kasih oksigen gratis gak sama kita? Gratis saudaraku ya. Kalau dulu oksigen beberapa bulan yang lalu sampai susah, benar ya? Iya. Tapi Tuhan kasih gratis oksigen. Berkatnya itu luar biasa saudaraku ya. Dipeliharanya jemaat POK GPM dalam PT Gula Putih Mataram dengan SOP COVID yang ketat saudaraku.
itu juga perlindungan Tuhan yang luar biasa. Katakan amin. Kalau kita sudah menerima berkat yang luar biasa, mari kita memberikan persembahan yang luar biasa bagi Tuhan. Katakan amin. Sudah lumayan, puji Tuhan ya. Aminnya sudah mulai semangat tentang persembahan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita bilang bahasa Indonesia yang baik dan benar ya, kadang persembahan itu disebutkan sebagai kolekte atau hal yang dikumpulkan. Artinya saudaraku, ada juga yang orang menyebutnya persembahan itu derma atau sumbangan saudaraku ya, sehingga orang yang memberikan persembahan sebut dermawan saudaraku ya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita melihat di dalam kebenaran firman Tuhan ya, atau kita melihat orang-orang yang melayani ya, Tuhan itu saudaraku sesungguhnya melihat apa yang kita persembahkan, bukan hanya dilihat dari berapa besar nilainya saudaraku ya, bukan dilihat dari berapa besar nilainya saudaraku, tapi dilihat dari apa? Dari hati kita saudaraku ya. Dari hati kita, apa yang kita mau persembahkan bagi Tuhan saudaraku. Ada orang saudaraku yang khotbahnya luar biasa, ada saudaraku, tapi hidupnya belum tentu berhasil. Ada orang saudaraku yang pelayanannya sibuk sekali saudaraku ya, sampai-sampai kadang pulang ke rumah juga jarang saudaraku, tapi kehidupannya belum tentu berhasil saudaraku. Tapi kalau orang yang memberikan persembahan yang berkenan kepada Tuhan, saya yakin dan percaya hidupnya akan berhasil. Katakan amin. Ya saudaraku. Jadi memberikan persembahan itu ketika kita kasih dalam amplop ini ya, amplop ini, ini ya, kita kasih persembahan kepada Tuhan. Tuhan gak lihat nilainya saudaraku. Mau kita masukin 2.000 boleh, mau masukin 5.000 Pak Kandus nggak marah saudaraku ya, mau kasih 1.000 Pak Ketua Majelis juga nggak marah saudaraku. Yang Tuhan lihat itu adalah hati kita saudaraku ya. Dan saya yakin dan percaya kalau berkat Tuhan yang luar biasa sudah kita terima saudaraku, kita beli pulsa bisa 50.000, masa kita kasih Tuhan cuma 2.000? Kira-kira itu kita memberikan dengan hati atau enggak, cuma Tuhan yang tahu dan pribadi kita masing-masing saudaraku ya. Yang Tuhan lihat saudaraku hati kita saudaraku. Nah pada saat ini saudaraku, gereja pasti butuh biaya saudaraku. Amin. Iya dong saudaraku ya, kita beli peralatan HP itu dibeli loh saudaraku ya. Tongkat yang 3 itu yang penahan semua fasilitas ini ya, itu dibeli dengan uang saudaraku. Jadi gereja butuh uang ya. Gereja butuh persembahan, tapi Tuhan butuh apa? Persembahan yang berkenan, artinya yang datang dari hati kita. Kita kasih 50.000, oh ini saya kasih 50.000 persembahan karena Pak Osan yang ngomong, enggak berkenan saudaraku ya. Saya kasih 10.000 karena inilah yang berkenan bagi Tuhan. Tuhan pasti terima dengan senang hati saudaraku. Jadi bukan melihat dari jumlahnya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini subtema yang mau saya sampaikan, kalau ngomong persembahan itu, saya nyusun khotbah itu mungkin bisa 5 kali khotbah saudaraku ya. Makanya kalau mau dibahas tentang persembahan banyak hal. Tapi saya bahas pada saat ini saudaraku, apa yang harus kita persembahkan. Yang pertama saudaraku, yang harus kita persembahkan bukan hanya uang. Tadi saya sudah katakan ya, Tuhan saudaraku bukan hanya sekedar uang saudaraku. Tuhan gak butuh uang, tetapi apa? Hati dan hidup kita ya. Jika kita hanya mempersembahkan uang tanpa mempersembahkan hati dan hidup kita, sia-sia juga saudaraku ya. Kita pikir, oh saya sudah paling banyak kasih persembahan di gereja, saya punya hak untuk ngatur gereja. Wah saudaraku, itu namanya kejahatan saudaraku ya. Saudaraku ya, pelayanan saudaraku tidak bisa dibeli dengan uang saudaraku ya. Kira-kira pelayanan saudaraku tiba-tiba mati kalau kita nggak kasih uang, mati nggak? Enggak. Tuh Pak David geleng-geleng, betul saudaraku. Pelayanan saudaraku nggak mati kalau kita nggak kasih uang saudaraku ya.
pelayanan tetap jalan, saudaraku. Ya, jadi saudaraku, yang kita persembahkan bukan hanya sekedar uang, tetapi hati dan hidup kita, saudaraku. Karena itu saudaraku salah konsepnya, saudaraku. Kalau kita, saudaraku, mau beli Tuhan dengan uang, sudah salah, saudaraku. Dulu ada ajaran yang bleset, saudaraku ya. Ajaran bleset kenapa? Karena pengampunan dosa bisa dibeli dengan uang. Itu ajaran sesat, saudaraku. Ya. Jadi datang kepada hamba Tuhan, tulis dosa saya kemarin berbohong, korupsi, berzina, terus bayar sekian, dosa Anda telah disucikan. Wah, tanda tangan hamba Tuhan, bawa pulang, hore, dosa saya sudah disucikan. Nggak bisa, saudaraku. Ya. Tuhan, saudaraku, nggak bisa dibeli. Urapan, saudaraku, nggak bisa dibeli, saudaraku. Ya. Kesembuhan, saudaraku, nggak bisa dibeli. Mujizat, saudaraku, nggak bisa dibeli. Saudara mau pakai baju mewah, pakai jas segala macam, datang ke KKR, bang. Oh. Jam tangannya yang Rolex yang harga 500 juta gitu ya. Terus datang ke depan berharap, oh saya adalah orang kaya, pasti saya yang duluan disembuhkan. Nehi, saudaraku. Ya. Tuhan, saudaraku, melihat hati dan hidup kita. Katakan amin. Saudaraku, kalau kita mau diberkati atau tidak, saudaraku, bukan tergantung berapa besar perpuluhan kita, saudaraku, berapa besar uang kita yang kita kasih kepada Tuhan. Kalau kita ngasih 50.000 tapi nggak ikhlas, percuma, saudaraku. Ya. Tapi kalau kita kasih 10.000 ikhlas, saudaraku, Tuhan memberkati kita. Katakan amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hal yang kedua, apa sih sebenarnya yang harus kita persembahkan selain uang? Tentu saja, saudaraku, segala pergumulan dan masalah serta segala kebiasaan buruk kita. Ya. Banyak orang, saudaraku, sudah memberikan hatinya, saudaraku, sudah memberikan hidupnya untuk melayani, tapi kebiasaan buruknya masih dipegang. Ya, saya tidak tahu ya. Manusia-manusia lama kita, saudaraku, harusnya sudah kita buang, saudaraku. Dan buangnya, saudaraku, seperti saya masih ingat khotbahnya Pak Batara, tomat, saudaraku ya. Jangan tomat, saudaraku ya. Bertobat, kumat lagi, jangan, saudaraku. Yang Tuhan mau, saudaraku, supaya kita, kalau kita sudah mau mempersembahkan sesuatu hati dan hidup kita, maka, saudaraku, pergumulan kita, masalah kita serahkan sama Tuhan. Jangan diempet sendiri, saudaraku ya. Banyak orang, saudaraku, kalau punya masalah diempet sendiri, lama-lama stres ya. Saya kalau ada masalah sedikit, saya ngomong sama istri itu, tanya ada istri saya di situ tuh, iya. Badan saya pegel aja, mah, badan saya pegel. Puji Tuhan, saudaraku, langsung dikerik, langsung dipijat. Amin, saudaraku. Iya, saudaraku. Pulang ini, saudara-saudaraku, bapak bilang, mah, badan saya pegel, pasti dipijat, saudaraku ya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, segala pergumulan dan masalah kita harus tuangkan. Harus kita laporkan, ya. Jangan dipendam sendiri, saudaraku. Bisa-bisa kita stres, saudaraku, ya. Minimal sama istri kita, sama suami kita, saudaraku, ya. Atau sama hamba Tuhan untuk didoakan. Tentu saja hamba Tuhan yang dipercaya, saudaraku, ya. Jangan hamba Tuhan yang ember, saudaraku, ya. Kalau ember susah, saudaraku, ya. Jadi pergumulan dan masalah kita harus serahkan kepada Tuhan. Supaya apa, saudaraku? Supaya Tuhan bekerja dengan dahsyat. Katakan amin. Saudaraku, mari kita praktek ya. Pulang dari sini kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya serahkan pergumulan saya ya. Pergumulan apapun, mari kita berkata-kata kepada Tuhan. Persembahkan itu, saudaraku, kepada Tuhan ya. Kemudian yang ketiga, saudaraku, apa sih yang harus kita persembahkan? Waktu. Nah, ini, saudaraku ya, waktu, saudaraku. Ya. Waktu itu, saudaraku, nggak bisa dibeli dengan uang. Ya, makanya waktu itu berharga. Tuhan kasih kita bernapas satu hari 20 jam. Amin? Enggak ya? Yang 4 jamnya pakai oksigen gitu ya. Tuhan kasih, saudaraku, 24 jam loh. Gratis, saudaraku.
Ya. Terus yang kita kasih sama Tuhan satu hari ada berapa? Ada 2 menit? Ada 5 menit? Ada 10 menit? Gak usah dijawab saudaraku ya, jawabnya sama Tuhan. Ya. Ada 5 menit, ada 10 menit kita kasih waktu kita untuk Tuhan. Ya kecuali pelayanan ya, kalau khotbah kayak gini ya pastilah ya. Kita ibadah, ya pasti kita kasih waktu untuk Tuhan 2 jam lah ya. Ya di luar itu saudaraku, mari kita saudaraku memberi waktu kita kepada Tuhan ya. Baca firman saudaraku, memberikan waktu untuk Tuhan. Iya dong. Iya kan? Berdoa saudaraku, memberi waktu untuk Tuhan. Iya. Ya. Merenungkan firman Tuhan saudaraku, bersaat teduh ya. Itu waktu untuk Tuhan. Iya saudaraku. Jadi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, selain harta kita, waktu saudaraku itu adalah milik Tuhan ya. Jadi saudaraku, kita juga harus memberikan persembahan kita dalam bentuk waktu kita ya. Waktu kita saudaraku untuk Tuhan, kalau hari Minggu ini paling lama 2 jam saudaraku. Kalau kita nonton komedi bisa lama nggak? Ngantuk nggak? Lihat TikTok saudaraku 1 jam terasa nggak? Ngantuk nggak? Tapi kalau dengar khotbah Pak Ustadz tentang persembahan ngantuk ya. Iya saudaraku ya. Jadi waktu saudaraku ya. Waktu mari persembahkan untuk Tuhan. Amin. Iya. Kemudian saudaraku yang terakhir saudaraku, tujuan hidup kita. Nah ini saudaraku. Tujuan hidup kita saudaraku, kita harus serahkan kepada Tuhan ya. Manusia boleh punya rencana. Oh saya kepingin Gideon jadi dokter misalnya. Boleh nggak? Boleh punya rencana ya. Tapi kita harus menyerahkan tujuan hidup kita itu kepada Tuhan, supaya Tuhan yang bekerja. Doa Bapa kami ya kan, biarlah kehendak-Mu yang jadi saudaraku, bukan kehendak majelis ya. Kalau memang gereja POG GPM saudaraku mau mencari hamba Tuhan yang baru, pendeta yang baru saudaraku, boleh nggak kita ngomong sama Tuhan? Halo? Kayaknya nggak. Boleh nggak? Boleh dong, sah-sah aja. Majelis berdoa, Tuhan kami mau pendeta yang baru Tuhan, yang luar biasa, yang nggak gampang emosian, yang rendah hati gitu ya. Boleh nggak? Boleh saudaraku. Tapi yang jadi kehendak siapa? Kehendak majelis atau kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan saudaraku. Jadi semua planning kita saudaraku, tujuan kita berdoa setiap hari Minggu saudaraku ya, berdoa supaya pabrik gula Sugar Group ini mengalami kemajuan yang dahsyat, yang luar biasa. Boleh nggak kita ngomong seperti itu? Boleh saudaraku. Tapi yang terjadi adalah kehendak Tuhan. Katakan amin. Iya saudaraku ya. Jadi tujuan hidup kita saudaraku, cita-cita kita harus persembahkan kepada Tuhan supaya apa? Supaya kita tidak menjadi orang yang sombong saudaraku ya. Tuhan tidak berkenan kepada persembahan orang yang sombong saudaraku ya. Tapi Tuhan berkenan kepada persembahan orang yang rendah hati ya. Mengakui kedahsyatan Tuhan, menyerahkan cita-citanya, menyerahkan waktunya saudaraku ya, menyerahkan semua pergumulan saudaraku, menyerahkan, mempersembahkan hati dan hidup kita. Saudaraku, terakhir yang mau saya sampaikan, kalau kita semua saudaraku jemaat POG GPM mempersembahkan diri kita saudaraku ya kepada Tuhan dengan tulus hati, saya yakin dan percaya saudaraku, berkat Tuhan akan melimpah bagi kita semua. Amin. Saya yakin dan percaya gereja ini saudaraku, POG ini saudaraku akan diberkati dengan luar biasa. Katakan amin. Saya yakin dan percaya kalau jemaat POG GPM mempersembahkan yang terbaik, hidupnya dipersembahkan, waktunya dipersembahkan, saya yakin dan percaya
Tuhan saudara akan memberikan perlindungan yang super luar biasa bagi kita semua. Katakan amin. Saya yakin dan percaya saudaraku, Tuhan saudara akan memberkati dan menjawab semua pergumulan doa kita saudaraku, sepanjang kita memberikan persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik di sorga, hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan tentang persembahan. Biarlah mulai pada hari ini ya Tuhan, kami boleh sungguh-sungguh Tuhan Yesus memberikan persembahan yang berkenan kepada Engkau Tuhan. Persembahan harta kami yang kami berikan dengan tulus ya Tuhan. Persembahan hidup kami, hati kami yang tulus Tuhan. Persembahan waktu kami Tuhan, kami berikan kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Tuhan, pada saat ini kami jemaat POG GPM duduk di hadapan-Mu Tuhan, di dalam bangunan gedung gereja-Mu Tuhan. Kami mau satukan hati kami berdoa syafaat. Tuhan, kami memohon Tuhan, sudah hampir 3 tahun Tuhan Yesus, 2 tahun lebih Tuhan, negara kami Tuhan Yesus diserang pandemi COVID-19 Tuhan Yesus. Ekonomi Tuhan Yesus Indonesia porak-poranda Tuhan. Banyak jemaat Tuhan yang meninggal. Banyak jemaat Tuhan yang kehilangan pekerjaan Tuhan. Kami mohon Tuhan Yesus, biarlah Engkau Tuhan yang bekerja Tuhan, sehingga Indonesia, negeri kami ini Tuhan, dipulihkan. Kami berdoa buat Bapak Presiden Jokowi dan semua jajaran menteri yang ada. Biarlah mereka bekerja Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami mohon supaya negeri ini lebih segera dipulihkan ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, sampai dengan detik ini Tuhan, selama kami di perusahaan Sugar Group Company Tuhan, kami terus diberikan gaji Tuhan. Dan kami yakin dan percaya itu semua berkat daripada Engkau Tuhan. Dan kami umat-Mu Tuhan secara tidak kebetulan kerja di Sugar Group Company. Kami berdoa, kami mohon kepada-Mu Tuhan, supaya Sugar Group Company Tuhan semakin dipulihkan, semakin diberkati, semakin sukses Tuhan. Sugar Group Company Tuhan boleh menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Berkati Tuhan Yesus semua karyawan yang bekerja. Berkati Tuhan Yesus owners Tuhan Yesus, keluarga besar Bapak Gunawan dan Ibu Li Tuhan. Berkati Tuhan para manajemen Tuhan Yesus, biarlah mereka bekerja sesuai dengan kehendak-Mu yang mereka kerjakan Tuhan. Kami yakin dan percaya, jika kehendak-Mu yang jadi Tuhan, Sugar Group akan diberkati dengan dahsyat. Tuhan, kami berdoa buat gereja-Mu POG GPM Tuhan. Engkau yang melihat Tuhan para majelis kami Tuhan, yang melayani dengan bersungguh-sungguh hati. Mereka menyerahkan Tuhan Yesus hidup mereka, waktu mereka Tuhan, bahkan harta mereka Tuhan Yesus pelayanan. Engkau memberkati majelis POG GPM Tuhan. Engkau memberkati ketua majelis Tuhan Bapak dan Muji Tuhan. Biarlah majelis kami Tuhan penuh dengan pengurapan-Mu Tuhan, sehingga setiap keputusan diambil Tuhan Yesus mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan kesukaan bagi semua jemaat Tuhan, mendatangkan awan kemuliaan-Mu Tuhan bagi kami semua. Tolong Tuhan Yesus, Engkau memberkati dan mengurapi majelis kami ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mengucap syukur Tuhan karena Ibu Riris dan Ibu Rahayu Tuhan telah mengandung itu semua atas berkat-Mu Tuhan. Mari Engkau Tuhan Yesus yang memberkati Tuhan, buah kandungan yang sudah ada Engkau anugerahkan, berkati terus Tuhan, lindungi terus Tuhan sampai dengan kelahirannya, ibu dan anaknya Tuhan sehat semua Tuhan Yesus, dan merupakan sukacita yang besar bagi suami dan bagi keluarganya, dan bagi kami juga keluarga besar POG GPM. Tuhan, mungkin masih ada ibu-ibu Tuhan Yesus yang merindukan Tuhan Yesus buah kandungan Tuhan. Engkau mendengarkan seruan para ibu-ibu POG GPM Tuhan Yesus yang merindukan Tuhan, siang malam mereka berdoa ya Tuhan. Mari Tuhan Yesus, tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Engkau memberkati Tuhan Yesus para ibu-ibu ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau mengabulkan doa dan permohonan mereka ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa buat pemulihan daripada Ibu Elida Syaloho Tuhan Yesus. Kami terus Tuhan berdoa buat ibu ini Tuhan. Dan kami memohon kesembuhan-Mu Tuhan nyata pada saat ini Tuhan.
Kesembuhan yang nyata Tuhan, tidak Engkau tunda-tunda, Engkau nyatakan bagi Ibu Elida Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan dinyatakan lewat kesembuhan di dalam nama Yesus. Haleluya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat anak-anak kami Tuhan Yesus, yang sekolah PAUD, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, baik yang ada di dalam site maupun di luar site Tuhan, yang pada saat ini ada yang online Tuhan, ada yang pertemuan fisik Tuhan. Kami mohon lindungi anak-anak kami Tuhan dari serangan-serangan virus corona Tuhan. Lindungi anak-anak kami Tuhan dari serangan-serangan ilah-ilah zaman yang jahat ini ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa bagi semua gereja-gereja yang ada di Indonesia Tuhan. Biarlah semua gereja-gereja Tuhan yang pada saat ini mengalami penurunan ya Tuhan, karena memang situasi pandemi ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah semua gereja-gereja di Indonesia boleh bersehati, bersatu Tuhan, tetap bersemangat, memiliki roh yang menyala-nyala untuk melayani Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan atas firman yang boleh kita terima pada saat ini. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita akan memberikan juga persembahan kita yang kita ambil dari sebagian dari berkat yang Tuhan berikan melalui perusahaan ini. Sebagai dasar kita memberi persembahan, kita ambil dari firman Tuhan dari 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Kita akan memberi persembahan sambil memuji Tuhan dari Kidung Jemaat Bila Topan Keras Melanda Hidupmu 439.
berdiri, kita akan menyerahkan persembahan kita dalam doa. Allah Bapa di surga, Allah yang maha murah, kami bersyukur Tuhan atas berkat-berkat Tuhan yang tak terhitung di dalam kehidupan kami. Bapa, pada saat ini sebagai ungkapan syukur kami telah memberikan persembahan kami. Mari Tuhan Yesus kuduskan, sucikan persembahan ini. Kiranya persembahan ini juga bisa kami gunakan untuk pelayanan Tuhan sebagai alat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Yesus, berkati kami semua yang telah memberikan persembahan. Bapa, segala doa-doa kami ini akan kami satukan dengan doa yang telah Tuhan ajarkan bagi kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilahkan duduk Bapak Ibu. Akan kami sampaikan warta gereja pada hari ini 26 September 2021. Pertama adalah warta keuangan. Warta keuangan dalam minggu ini berjumlah Rp2.920.000. Kemudian juga ada persembahan diakonia berjumlah total yang ada didapat dari minggu yang lalu adalah Rp535.000. Kemudian untuk ibadah yang akan datang kita juga akan melaksanakan offline. Kiranya Tuhan menjaga kita semua sehingga kita boleh terus untuk beribadah bersama-sama. Dalam ibadah kita masih tetap menjaga protokol kesehatan bagi kita semua, dan ketika ibadah pun kita tetap menerapkannya, jangan melepas masker seperti itu. Setelah ibadah pun kita langsung pulang, dan sebelumnya juga kita diwajibkan mencuci tangan dan pemberian hand sanitizer. Itu saja pengumuman untuk minggu hari ini. Jemaat terkasih, kita akan akhiri ibadah kita dengan pujian dari Kidung Jemaat nomor 425. Berkumandang suara dari seberang. Jemaat kami undang untuk berdiri. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil menyenda yang terlelah, kirimlah berita Injil menyenda yang terlelah. Kedua, cepatlah dengar cerita dari jauh. Cepatlah dengar cerita dari jauh, kirimlah cahayamu. Bantuanmu berikan, janganlah jauh, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil menyenda yang terlelah. Kirimlah berita Injil menyenda yang Mari saudaraku, kita akan mengakhiri ibadah kita
Mari kita pulang dari tempat ini saudaraku dengan sukacita di dalam hati. Dan Tuhan saudaraku menghendaki kita semua menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus dimanapun kita berada. Mari kita angkat tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Dan mari kita sama-sama menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Silakan duduk dan bersaat teduh sejenak. Ibadah ini ya Tuhan. Terima kasih. Puji Tuhan, ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.